Halo guys, kembali lagi di channel RPVL guys. Gimana puasa kalian? Semoga lancar terus dan semoga menjadi berkah ya dalam beribadahnya. Oke, konten kali ini gue bakal ngebahas si Kanao Yamaha R3 gue, updatean modifan apa aja yang udah ketempel di motor ini, yang belum gue kontenin pastinya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, kurang lebih looknya masih sama kayak sebelumnya. Tapi di sini udah banyak perubahan juga. Di sini udah banyak perintilan baut-baut yang udah gua pasang di Kanao. Karena emang gua sengaja pengen pasang baut-baut Probolt. Kenapa nggak titanium? Titanium bagi gua terlalu mahal ya. Jadi emang konsep Kanao Yamaha R3 gua ini adalah functional dan juga emang budget gitu, budgetingnya emang nggak banyak gitu guys ya. Yang penting fungsinya dapet gitu loh, dan juga modifannya sesuai apa yang gua mau aja sih sebenarnya. Jadi gua nggak mau part-part yang terlalu head on dimasukin ke motor ini karena ada budget. Yang kedua juga emang gua ngincernya untuk motor Yamaha R3 gua ini functional, itu sih lebih tepatnya. Karena di zaman sekarang modifikasi itu fungsional juga sebenarnya, tapi lebih ke untuk diri gua sendiri gitu ya, gua nggak mau terlalu memaksakan modifan si Kanao kayak mungkin baut pakai titanium atau shock pakai Öhlins. Kalau gua nggak gitu sih, kalau gua tipe orangnya lebih ke fungsional aja sih sebenarnya. Nah, setelah baut-baut sudah terpasang di beberapa tempat ya, ini sudah hampir mau full sih baut-baut gua ini. Cuman sisa di mesin doang, soon ya di mesin gua bakal pasang baut-baut Probolt juga. Nah, ada yang kedua ini ada modifikasi, yaitu dudukan knalpot ya. Tadinya kan gue pakai dudukannya itu bawaan si Yamaha R3-nya, yaitu masih ada stepnya ya. Udah gue copot karena kurang racing look, jadi gue ganti pakai khusus dari Street Fender kalau nggak salah ya. SF, pokoknya Street Fender dari SF. Gua pakai itu bahannya bahan CNC alloy gitu, warna hitam. Itu jadi looknya racing look loh, jadi bener-bener emang fungsionalnya buat menahan knalpot sih gitu, jadi dudukan untuk knalpot gua gitu ya. Terus gua kasih sentuhan Probolt juga 3 titik ya, ke body sama di knalpotnya. Lalu modifan yang ketiga nih, modifan yang ketiga ada shock breaker. Shock breaker belakang ini gua pakai Ride It. Ini murah banget, gua baru tahu juga. Kayak cuman 1,3 1,5. Kenapa sih Bang nggak pakai RPM atau Öhlins? Guys, percayalah. Sebenarnya kalau kalian mau sekalian Öhlins itu gantinya yang paling tinggi kayak TTX. Ganti pakai yang emang adjusternya lebih banyak gitu. Kalau mau yang Öhlins gitu, jangan nanggung gitu loh. Kalau Öhlins basic tuh gak ada bedanya guys sama yang gua pakai sekarang, sama RPM. Jadi settingan cuma 2 gitu loh. Dan feel-nya juga nggak jauh beda gitu. Mungkin lebih ke durability kali ya. Durability mungkin kayak Öhlins bisa bertahan 5 tahun. Kalau Ride It ini paling cuma setahun 2 tahun, terus lu harus servis. Terus jangan salah loh ya, ketika kalian pakai Öhlins itu juga emang harus ada servisnya guys. Jadi nggak cuma mesin doang yang diservis ganti oli, tapi shock breaker pun juga kalian harus ada masa servisnya gitu loh. Kalau misalkan udah nggak rebound, nggak apa, itu ada harus lu servis gitu loh. Jadi nggak cuma lu asal beli pakai udah selesai gitu, lu bertahun-tahun pakai. Nggak gitu cara lu ganti shock breaker aftermarket gitu ya. Di sini gua pakai Ride It, ada 2 adjuster juga, ada rebound gitu ya, sama pengeras pairnya juga. Terus di sini gue pakai, sebenarnya ini udah ada dudukannya, cuman dudukannya ini gue nggak pakai yang bawaannya, jadi gue di custom lagi di GPRR, gue pakai yang karbon. Gue bikin lagi sih sebenarnya, jadi gue pengen emang ada karbonnya gitu ya. Yes, dan juga dikasih finishing baut Probolt biar lebih indah gitu ya. Oke, modifan yang ketiga nih. Modifan yang ketiga ini sebenarnya gue deg-degan juga nih ya. Nyemplung ke modifan yang ketiga ini.
Ini gue pasang karbon, yaitu tutup rantainya guys. Jadi tutup rantai orinya gue ganti karbon gitu. Ini karbon apa ya namanya? Bukan lapis sih, jadi karbon kayak khusus gitu. Jadi lebih ringan. Terus gue memilih finishingnya doff. Kenapa nggak clear? Karena udah bosen banget dimana semua orang karbon clear. Gue pengen karbon doff karena karbon doff tuh lebih mewah aja gitu di mata gue gitu. Tapi nggak tahu ya, selera masing-masing sih sebenarnya. Nah inilah kekhawatiran gue ketika mulai main karbon. Gila, semuanya jadi pengen ngikut. Mulai dari bodi samping, terus bodi atas. Itu kayak kok kurang gitu ya kalau ini nggak ikut karbon gitu. Salah banget guys. Jadi modifikasi baut sama modifikasi karbon tuh nafsunya sama-sama guys. Jadi ngikut semua loh. Nggak bisa kayak beli 5 biji baut. Nggak bisa, kayak lu harus mau bautnya ganti gitu. Jadi biar nggak belang. Karbon pun sama nafsunya gitu loh. Ini gue coba satu doang part tutup rantai, taunya ngikut semua. Cuman gue lagi nyari jadwal aja ini sama GPRR biar cepet proses karbonnya. Karena karbon itu butuh proses yang cukup panjang. Dan gue tipe orangnya yang bener-bener pakai si Kano ini daily banget. Jadi gue nggak mau motor itu diem gitu guys. Jadi ya begitulah. Ya 3 part itu sih yang kurang lebih apa ya, modifan terbaru Kanao, updatean modifan Kanao ya. Dan banyak juga nih body juga udah gua pro boltin juga. Yang minus itu cuma di mesin sama di step. Namun khususnya di step ini, di step underbone gua itu nggak bisa pakai pro bolt karena kan pro bolt itu tipenya ada payungnya gitu kan. Nah kalau titanium nggak ada, jadi mau nggak mau gue harus ganti titanium khusus di step underbone. Jadi titaniumnya itu gue memilih untuk warna biru kalau nggak ungu ya. Tapi nanti deh, gue bingung juga karena beda loh harganya, bener-bener kayak beda jauh banget. Titanium tuh satunya bisa kayak 30-40 ribu, kalau Probot cuma 15 ribu sampai 20 ribu gitu. Jadi lumayan jauh, jadi kalau beli banyak itu kerasa banget guys. Itulah sebenarnya modifan terbaru, updatean terbaru kondisi dari Kanao Yamaha R3 gua. Kurang lebih ya nggak ada lagi sih. Single seat udah gua pernah jelasin juga. Single seat udah pernah masuk belum? Pernah ya, single seat masuk. Terus udah sih, tapi kurang lebih gue suka banget sama hasil modifikasi Kanao Yamaha R3 gua karena ini yang gua impikan. Kenapa sih nggak kayak head-on harus head-on? Karena nggak semua harus head-on guys. Karena emang konsep awal mula motor ini itu functional dan budgeting gitu. Kayak master rem, kaliper aja ini kan gua belum gantikan karena gua belum menemukan aftermarket yang tepat bagi gua karena gua nggak mau Brembo. Tapi ada salah satu temen gua yang bilang kayak pakai FZN aja katanya. FZN itu buatan Thailand kalau nggak salah, itu menarik juga tuh. Tipenya monoblok untuk bagian depan dan belakangnya P2 dan master remnya juga ada FZN. Jadi kayaknya gue pindah ke situ aja, kayak FZN nggak akan Bremboan. Karena udah nanggung juga gue ini konsepnya konsep Thailand look gitu ya. Terus ya gitulah. Untuk shockbreaker sih ini gue seneng banget karena perbedaannya jauh banget daripada shockbreaker ori. Ini bener-bener kerasa banget ketika gue pakai touring ke Tawangmangu, gue pakai touring ke Cirebon. Itu kan banyak tikungan ya, dan itu nikmat banget guys. Bener-bener setiap tikungan motor gue stay banget karena bagian depannya udah gua rebound, plus udah gua kasih preload adjuster, jadi udah gua bisa setting kerasnya depan sama belakang tuh sama kerasnya, reboundnya gitu loh, semuanya sama. Jadi ini motor diem banget. Even ini motor kalau misalkan turun Mandalika, gua udah siap banget, tinggal ganti bodi buta beres. Ya men, segitu aja videonya, nggak panjang tapi inilah updatean terbaru Kanao modifikasi. Coba kalian komen di bawah. Modifan apa lagi yang perlu gua ganti, velg kah atau apakah, bebas kalian komen aja di bawah. Terima kasih ya sudah menonton dan udah support terus di 6.000 subscriber ini, semoga bisa ke 10.000 subscriber dalam waktu dekat. Ya men, gua RPVL cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.